Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bagi yang telah lulus seleksi administrasi untuk seleksi P3K tahap 2 dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi P3K teknis atau kompetensi dengan CAT. Dan bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan operator layanan operasional yang ingin mempelajari terkait materi sesuai dengan kisi-kisi dan juga latihan soal sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR dari yang telah lulus, di video ini kita akan berikan latihan dan juga materi untuk meningkatkan peluang teman-teman bisa menjawab tes dan lulus untuk seleksi P3K. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Mari kita mulai ke informasi terkait pelaksanaan CAT. Nah, untuk pelaksanaan CAT sendiri itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Ini suratnya resmi ya teman-teman. Jadi ini sudah fix untuk jadwalnya. Jadi dari sekarang teman-teman persiapkan untuk tes nanti dengan mempelajari materi dari kisi-kisi dan kisi-kisi serta latihan soal. Perbanyak latihan soal ya teman-teman. Selanjutnya bagi teman-teman pasti sudah tahu untuk tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diteskan sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB. Yang pertama ada tes kompetensi teknis, yang kedua ada tes manajerial, ada tes sosiokultural, dan ada tes wawancara. Oke, bagi teman-teman yang ingin menguji kemampuan teman-teman mengerjakan soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara, silahkan pelajari dulu terkait materi-materi, untuk latihan soalnya, untuk menilai apakah teman-teman hasilnya bagus, banyak yang benarnya daripada yang salahnya, atau poinnya maksimal atau tidak, silahkan ambil tes di video yang ada di link di deskripsi ya. Jika teman-teman masih kurang bagus, maka dari itu teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara menjawab terkait keempat kompetensi ini. Oke, kita mulai dari tes materi manajerial. Oke, materi manajerial sendiri itu ada 8 kompetensi atau 8 materi yang harus teman-teman pelajari terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, 8 kompetensi ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai karena nanti untuk ini, kompetensi ini akan dibuatkan soal. Maka dari itu teman-teman harus tahu dulu bagaimana dan apa definisi dari masing-masing kompetensi dan bagaimana pilihan jawaban agar bisa mendapat poin maksimal. Kayak di sini kita mulai dari kompetensi manajerial. Manajerial sendiri ada kompetensi integritas yang definisinya adalah konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jika teman-teman mendapatkan soal yang definisinya seperti ini adalah kompetensi yang ini, integritas. Maka dari itu teman-teman untuk setiap pilihan jawaban harus mengacu pada indikator perilaku yang sudah disesuaikan oleh Kemenpan RB. Di antaranya, teman-teman harus mencari pilihan jawaban dengan mengacu pada ini, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Kemudian melaksanakan peraturan, kode etik organisasi, dan lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Kemudian tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi dan seterusnya. Jadi teman-teman, jika mendapatkan definisi ini, maka ini termasuk integritas. Dan jika teman-teman mendapatkan soal integritas, pilihan jawabannya harus mengacu pada indikator perilaku. Ya, jadi harus teman-teman pahami caranya seperti itu untuk mendapatkan poin maksimal. Oke, dan untuk seterusnya silahkan dibaca teman-teman. Dan jika teman-teman perlu untuk materi ini, kita sudah susunkan buat teman-teman. Jadi untuk mempermudah belajar supaya bisa mengerjakan tes ini. Dan saya akan infokan di akhir video bagaimana cara dapatnya. Selanjutnya adalah materi teknis. Jadi materi teknis ini sudah di-share oleh Kemenpan RB.
tapi tidak full, hanya kisi-kisi saja. Nah, di sini nomor suratnya di B5767 MSM 0100 2024. Jadi ini resmi ya, yang terbaru untuk materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi materi yang sudah kita susunkan sudah yang terbaru teman-teman. Di antaranya untuk operator layanan operasional, yakni ada 8 poin yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, terkait menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumen yang sesuai dengan prosedur. Kemudian mencatat dokumen, sarana, dan prasarana pada lembar atau buku kendali untuk tertib administrasi dan mudah pencarian. Kemudian mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Yang keempat, menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Yang kelima, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor. Yang ketujuh, memelihara sarana dan prasarana. Yang kedelapan, memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Jadi ini poin 8 yang harus teman-teman kuasai. Nah, dari sini kita sudah buatkan rangkumannya buat teman-teman karena yang mengikuti seleksi P3K itu kebanyakan yang sudah bekerja di instansi ya teman-teman, kemudian tidak ada waktu untuk belajar, kemudian tidak ada waktu untuk mencari referensi-referensi. Nah, kita sudah bantu buat teman-teman ya untuk memudahkan. Dan ini sudah sesuai dengan kisi-kisi. Dan juga dari teman-teman kita yang sudah memberikan info atau field report dari yang sudah lulus. Kita sudah revisi ya agar sesuai dengan P3K tahap yang pertama. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah memberikan feedback. Nah, dari referensi ini kita rangkumkan buat teman-teman ya. Ini adalah salah satu materinya ya terkait operator layanan operasional, poin pembelajaran terkait penerimaan dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumen sesuai dengan prosedur. Di sini ada definisi-definisi ya, baik dari peraturan ataupun definisi lain ya, teman-teman silahkan di pause dan dipelajari, dibaca ya teman-teman. Ini hanya preview saja dari sebagian materi yang telah kita susunkan, dan juga untuk tes operator layanan operasional itu ada TIU-nya teman-teman. Jadi kita juga sudah rangkumkan buat teman-teman latihan soal terkait materi TIU ya. Jadi teman-teman harus latihan juga ya basic-basic. Selanjutnya teman-teman, dari kedua referensi tersebut kita buatkan di video ini, khusus di video ini kita ala-ala dibuat seperti CAT teman-teman untuk operator layanan operasional. Jadi nanti saya berikan soal, kemudian ada batasan waktu untuk menjawab. Setelah waktunya habis akan muncul pembahasan dan informasi tidak akan dibacakan supaya teman-teman terbiasa membaca sendiri agar nanti pada saat tes CAT berlangsung teman-teman lancar dalam pemahaman konteks soal. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar, dan jika teman-teman berminat untuk file-file yang terkait materi dan juga soal-soal latihan, nah di sini apa yang akan teman-teman dapat yakni materi intelijensi lengkap teman-teman, kemudian ada mensoswa, ada 2 latihan mensoswa, kemudian ada materi terkait mensoswa, kemudian ada materi operator layanan operasional, kemudian ada 7 paket latihan di mana tiap masing-masing paket ini berisi 80 sampai 90 soal untuk teman-teman belajar. Jadi jika teman-teman berminat untuk file-file ini atau modul beserta latihan soal ini, teman-teman bisa hubungi admin kami di 089696117841 atau email kami ke edukapersona@gmail.com. Nah, di sini teman-teman atau bisa langsung linknya untuk WhatsApp ada di deskripsi. Biar langsung chat ke admin kami. Harganya juga sudah tertera, harganya sangat murah sekali, sangat terjangkau sebesar 50.000 untuk semua file yang ada di sini. Termasuk update-annya ketika nanti pada saat ada FR langsung kita susunkan untuk latihan soalnya buat teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan ada gambaran untuk nanti tes P3K tahap 2. Semoga lolos dan semoga jadi ASN dengan lancar. Amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.